9 karunia Roh Kudus. Karunia Roh adalah pemberian Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang dimiliki oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Diberikan pada orang-orang tertentu secara khusus dan masing-masing berbeda sesuai pemilihan Allah. Sifatnya supranatural. Semua yang tertera di sini melibatkan alam roh, bukan pikiran mental, sehingga tidak ada satupun yang dapat dipelajari maupun dilatih. Dikerjakan oleh Roh Kudus dan bukan keinginan manusia. Terjadi sesuai keinginan, perintah, dan kesediaan Roh Kudus. Untuk kepentingan bersama, bukan untuk diri pribadi. Karunia Roh ini ditujukan bagi orang lain, khususnya jemaat. Janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 7-10. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1. Kata hikmat. Karunia Roh Kudus ini bekerja dengan kata-kata pengetahuan, memberi Anda kemampuan dan pemahaman tentang bagaimana menerapkan kata-kata pengetahuan. Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah pengetahuan langsung dari Roh Kudus, dan itu akan menyelesaikan masalah atau dilema yang Anda hadapi. Sebuah kata hikmat akan memberi Anda kemampuan untuk dapat menerapkan dengan baik pengetahuan yang mungkin sudah Anda miliki pada situasi tertentu. Dan hikmat itu seringkali meluncur begitu saja pada pikiran Anda ketika Anda membutuhkan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1 Korintus 12 ayat 8a. 2. Kata pengetahuan. Hanya Roh Kudus yang menganugerahkan karunia pengetahuan khususnya kepada Anda. Suatu kemampuan yang Anda tidak miliki, atau sarana untuk mengetahui dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan Anda sendiri yang terbatas. Ini adalah pengetahuan dan wawasan supranatural yang diberikan langsung kepada Anda oleh Roh Kudus sendiri. Karunia ini diilhami oleh Roh Kudus yang menyingkapkan suatu keadaan atau kebenaran Alkitabiah.
kata-kata pengetahuan seringkali berhubungan erat dengan nubuat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 8b. 3. Karunia iman. Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua memiliki ukuran iman tertentu yang telah diberikan kepada kita. Tuhan harus memberikan ukuran iman tertentu kepada setiap orang, atau kita tidak akan bisa diselamatkan. Seperti yang dikatakan Alkitab bahwa kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Kemudian, selama perjalanan kita bersama Tuhan, iman kita akan terus tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Namun ada saatnya, iman kita tidak cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan yang mungkin dia minta agar kita lakukan untuk dia. Kadang-kadang dibutuhkan tingkat iman yang lebih tinggi untuk menurunkan mukjizat besar dari Tuhan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. 1 Korintus 12 ayat 9a. 4. Karunia kesembuhan. Salah satu hal yang Yesus ingin agar kita semua lakukan untuk Dia adalah berdoa untuk orang sakit. Roh Kudus tidak hanya dapat menyembuhkan Anda secara langsung dengan doa pribadi Anda kepada Tuhan, tetapi Dia juga dapat menggunakan Anda sebagai bejana yang diurapi untuk mewujudkan kuasa penyembuhannya. Jika Anda memiliki keberanian untuk berbicara, apa yang Dia ingin Anda katakan kepada orang itu, dan kemudian meletakkan tangan pada orang itu dengan kuasa penyembuhan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan kesembuhan. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 1 Korintus 12 ayat 9b. 5. Karunia mengadakan mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa supranatural yang terjadi di luar batas alam. Menurut definisi, adalah langka dan tidak biasa. Karunia mengadakan mukjizat bukan untuk meninggikan diri sendiri, tetapi untuk keuntungan orang lain. Karena dapat dengan mudah menjadi dasar kesombongan, padahal dimaksudkan untuk menjadi ekspresi cinta. Jika Tuhan menghendaki, Anda akan diberikan karunia mengadakan mukjizat untuk berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Karunia ini merupakan salah satu tanda karunia yang bersifat sementara, seringkali berhubungan dengan karunia kesembuhan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. 1 Korintus 12 ayat 10a. 6. Karunia nubuat. Kemampuan istimewa yang diberikan Allah kepada beberapa orang percaya untuk menerima dan menyampaikan pesan langsung dari Tuhan pada umatnya melalui ucapan yang diurapi Tuhan. Nubuat adalah ucapan-ucapan yang diilhamkan dan diberikan oleh Roh Kudus. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Tetapi orang Kristen harus berhati-hati dengan mereka yang mengklaim mempunyai pesan baru dari Allah. Ungkapan manusia tidak selayaknya dianggap sama dengan atau atas firman yang tertulis. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 12 ayat 10b. 7. Karunia membedakan jenis roh. 1. Kemampuan dari Allah untuk membedakan kebenaran firman Tuhan dengan doktrin sesat merupakan karunia untuk membedakan apakah mereka yang bernubuat benar-benar berbicara dari Allah. Orang percaya yang bergantung pada firman Tuhan yang tertulis dapat dibimbing oleh Roh Kudus untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. 2. Karunia diberikan untuk membedakan antara Roh Kudus dan pekerjaan roh jahat. Karunia ini dapat membedakan jenis roh apa yang mungkin sedang bekerja atau dalam beberapa kasus benar-benar merasuki seseorang.
Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Seseorang dengan karunia lidah harus dilihat sebagai orang yang dapat membangun jembatan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Beberapa orang Kristen percaya bahwa karunia lidah atau bahasa roh adalah bukti kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sementara orang percaya yang lain memandangnya sebagai karunia yang tidak diperlukan. Terlepas dari pandangan seseorang tentang bahasa roh, penting untuk mendekatinya dengan kerendahan hati dan pemahaman, dan menggunakan karunia rohani dengan cara yang memuliakan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 10 ayat 10d. 9. Karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia penafsiran bahasa roh adalah kemampuan supranatural untuk memahami bahasa lidah dan mengartikannya. Karunia menafsirkan bahasa roh adalah karunia yang tersendiri, namun digunakan bersamaan dengan karunia berbahasa roh. Penafsiran berarti penjelasan atau memberi arti. Kita harus memahami bahwa penafsiran tidak berarti terjemahan. Oleh karena itu, kami memahami bahwa penafsiran bahasa roh adalah memaknai apa yang dikatakan dalam bahasa roh. Kita juga harus mengerti bahwa kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh hanya berasal dari Roh Kudus. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 10e. Rasul Paulus pernah menyampaikan pada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Karunia Roh Kudus harus digunakan untuk membangun jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Dan dari buahnya lah kita akan tahu apakah karunia-karunia tersebut memang berasal dari Tuhan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.